Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini. Kali ini kita mau bahas sebuah masalah yang berkaitan dengan psikologi, gitu ya. Teman-teman suka dengar, sekarang kita sering bahas yang namanya mental health. Saya kebetulan orang yang tertarik dengan isu itu, gitu ya, karena saya pikir siapapun, dalam fase apapun, gendernya apapun, ada masanya kita merasa lelah secara mental, gitu ya. Jadi kali ini kita akan bahas berkaitan dengan hal itu, gitu ya, tentang bagaimana menemukan kenyamanan dalam diri kita, gitu ya. Yang akan kita bahas ada dalam buku ini, ya. Judulnya manis banget, Let Me Give You a Hug. Gitu ya. Jadi disebutkan bahwa buku ini merupakan perjalanan penulisnya menemukan rumah dalam dirinya sendiri. Rumah itu analogi sebetulnya ya. Karena kalau kita sebut rumah itu kita menemukan rasa nyaman, nggak ada yang ngejudge gitu ya. Mau nggak mandi seharian terserah gitu ya, mau pakai daster seharian terserah, mau nggak mau terima tamu juga hak kita karena itu rumah kita gitu ya. Itu mungkin itu istilahnya ya, menemukan rumah di dalam diri kita ya. Dan ini penulisnya teman saya ya, yang waktu saya tahu dia nulis buku ini saya langsung kontak, mau nggak ikutan podcast aku gitu ya. Namanya Fani. Hai. Fani ini teman kerja saya dulu di media dan kita udah 13 tahun kalau saya hitung nggak ketemu ya. Gitu. Lama Tahu-tahu dia banget. bikin buku gitu kan. Saya langsung, "Fan mau nggak?" "Oh, boleh," gitu. Dan saya udah baca buku ini. Bukunya menarik ya. Saya pikir teman-teman karena apa? Satu hal nilai positifnya adalah buku ini tidak ditulis oleh seorang ahli, ya. Bukan seorang psikolog, bukan seorang psikiater, tapi berdasarkan pengalaman pribadi ya. Bagaimana Fani menemukan dirinya yang baru, kenyamanan untuk dirinya sendiri gitu ya. Ada perjalanannya dalam buku ini. Jadi relate banget lah sama kita semua gitu ya. Jadi nggak kayak menggurui, tapi ini benar-benar pengalaman yang Fani tulis lalu dibagikan ke pembacanya. Nanti teman-teman kalau mau baca bukunya atau mau ngobrol sama Fani, saya tulis di sini IG-nya ya. Nggak apa-apa Boleh, kan, Fan? boleh. Iya, Ya. gitu. Oke ya, teman-teman. Oke, Fan. Pada momen apa atau peristiwa apa Fani merasa that's it. Aku mau jadi orang yang baru gitu ya. Aku mau lebih menghargai diriku sendiri. Ini sebenarnya proses sih, Mbak. Jadi eh, dari pas momen aku eh, in ma- on my lowest point, Ya, aku sebenarnya udah sadar sih kayak mm-mm, I have to change, I ya, have to come back to inti dari diriku sendiri ya, gitu. Tapi kan susah ya mm-mm, untuk melakukan itu gitu. mm-mm, Masih ada kayak ketakutan, mm-mm. terus juga apa ya? Eee, kayak takut diomongin, Ya, takut masih ngecewain takut ngecewain orang, orang. itu sih yang Iya, paling ini ya. heeh. Boleh tahu nggak lowest point-nya apa tuh, Van, waktu itu? Ketika Fani merasa, aduh capek gitu. Ada peristiwa apa? Mmm, mungkin pas pandemi kali ya, Oh Mbak? gitu, Heeh, pas pandemi 2020. 2020 Heeh, kan apa ya. yang terjadi waktu itu, Van? Di situ kan kayak kita kayaknya kita semua kayak dipaksa gitu kan untuk refleksi sama Mhm, diri sendiri gitu. gitu Kita ya. nggak bisa kemana mana, Mhm, nggak bisa lari, mhm, kita harus stay di satu tempat aja gitu, mhm. menghadapi semua. Dari situ sih kayaknya aku reflect gitu. Gitu. Waktu itu Fani ada di mana? Di rumah Itu di rumah, aku atau kembali kerja ke rumah, oh kembali ke rumah ya? Karena heeh. Fani selama ini tinggal sendiri, ngekos gitu ya? Tinggal heeh, Heeh, ngekos terus aku balik ke rumah orang heeh, tuaku waktu heeh. itu. Waktu itu kondisinya seperti apa? Kerjaan freelance menulis ada nggak? Waktu itu lagi sibuk sih Oh sebenarnya, gitu. freelance nulis gitu. Heeh, heeh. Udah mulai juga nulis-nulis buku tapi, Mhm. sebagai ghostwriter. Oke. Terus, ada juga, eee,
klien-klien untuk, mhm. apa, Sebetulnya secara finansial nggak ada masalah ya? secara finansial nggak ada masalah. Heeh, Waktu punya itu masih lagi punya sibuk-sibuknya, kerjaan gitu heeh, kan? Heeh, gitu. Lagi sibuk berkarya, heeh, cuman, waktu itu kan, cukup, apa ya, kondisinya cukup susah ya di, mhm, eee, dunia lah ya. mhm Kayak mhm, semuanya serba nggak mhm, pasti, mhm, walaupun kita masih punya kerjaan dan masih ngerjain hal-hal yang kita kerjain, tapi, mhm, mmm, ke depannya gitu kita nggak tahu gitu, akan mhm. seperti apa, Iya iya iya, heeh. Fanny gitu. soalnya lebih keras lagi ya? Oh, aduh, Enggak, suara kecil banget, lembut banget suaranya. oke. Perlu diulang atau Nggak usah, nggak nggak usah ya? apa-apa, Oke. heeh. Tapi itu ada apa yang Fanny rasakan ya? Apakah pengen rasanya nggak ada apa-apa tapi pengen nangis? Atau apa sih, Fan? Heeh. Mmm, itu juga sih. Ya gitu, sedih tapi Eee, nggak bisa define apa gitu iya mungkin ya? banyak Oh, ada heeh. mungkin perasaan kosong juga ada, Ya ya terus, ya. mmm, Itu karena apa? Nggak bisa ketemu teman sehingga merasa kesepian? Atau justru karena banyak pekerjaan gitu? mmm, mungkin karena akhirnya tuh aku sadar gitu selama Mhm. ini, mungkin aku lebih banyak nyari-nyari sesuatu di luar diriku sendiri karena aku Mmm. takut menghadapi diriku sendiri gitu. Oh gitu. Kayak banyak masalah yang belum solve, Heeh, yang belum aku berani hadapin, heeh. padahal aku tahu gitu itu ada Iya iya. masalah gitu. Kayak Oh, masalah oke. sama diriku sendiri, belum bisa Mhm, memaafkan diri misalnya, atau mhm. permasalahan sama Oh. keluarga misalnya yang masih belum solve. Jadi Mhm. ada semacam dipendam Oh gitu. gitu. Begitu kita diem, nggak maksudnya, tidak melakukan apa-apa gitu ya, ternyata itu jadi masa kita refleksi gitu ya? Iya betul. Oh gitu. Lalu apa yang waktu itu dikerjakan Fani? Mmm, Setelah, aku udah nggak bisa begini, aku mau jadi orang yang baru gitu, Van. Mhm. mmm, waktu itu, lebih ke perlahan-lahan sih, Mhm? kayak cari tahu sebenarnya tuh aku maunya apa sih gitu. Oh, Terus heeh. salahku tuh dulu di mana ya, kenapa Oh ya? aku mengalami kegagalan ini, kegagalan itu. Jadi Mmm, aku lebih refleksi ke kegagalan-kegagalan yang aku hadapi dalam hidup lah. mhm. Kayak selama ini kan soalnya kita fokusnya sama keberhasilan-keberhasilan aja kan, Mbak. Ya betul. Tapi di situ Heeh. aku lebih fokus ke apa yang aku gagal nih selama ini gitu. Mmm, Kayak masih belum bisa jadi pribadi anak yang baik misalnya, mmm, atau dalam karir mhm. apa yang aku gagal, dalam pertemanan Berarti aku gagalnya sebenarnya Fani itu gimana mungkin gitu. ya, perfeksionis kah orangnya? Mungkin ada Gitu sisi ya? itu ya, Heeh, ya jadi heeh. ada tuntutan yang lebih, padahal mungkin sebetulnya misalnya orang tua tuh nggak minta apa-apa. Mmm, Tapi Fani aja yang merasa gitu loh. Ini mhm. buat kita semua ya, buat aku juga gitu refleksi gitu. Karena ya, kayaknya kita butuh nyaman dengan badan kita sendiri sih, itu aja. Terus kan aku begini, aku pengen belajar dari Fani gitu. Fani udah sampai pada fase itu, aku kayaknya, entah ya, apakah belum gitu ya. Jadi aku bener-bener curious gitu ya. Terus di sini apa sih, halaman yang 7 Romawi, Fanny bilang ada perjalanan panjang yang melibatkan kesadaran diri, keberanian menghadapi luka, disiplin dalam menjalani penyembuhan, belajar menetapkan batasan-batasan sehat. Panjang itu ya. Apakah dalam proses itu, Fanny didampingi oleh seseorang, entah sahabat atau mungkin ahli gitu, psikolog? Mmm, waktu itu sih, lebih ke sendiri aja sih, Oh, oke. refleksi sendiri, Heeh, terus, mungkin teman-teman aku selama masa itu adalah, mhm. banyak nonton film gitu, Oh ya? banyak nonton film, Mhm. dengerin lagu gitu. Mmm. Kembali lagi ke aku tuh sebenarnya sukanya apa sih gitu, Oh itu dulu ya? lebih ke situ gitu. Oh, Karena kan heeh, selama ini ya kita dunia terlalu penuh dengan polusi mhm, pendapat gitu ya, Mbak. iya iya, apalagi Jadi medsos gitu ya, heeh, capek kadang-kadang, heeh, capek, terus heeh, kayak kita ada, apa ya, kayak semacam tuntutan sosial gitu, kita harus suka
hal-hal yang sama misalnya dengan yang teman-teman Dengan kita, mayoritas. dengan Iya, mayoritas betul betul. sepergaulan misalnya sukanya ini, "Ah, Mhm. ya udah ikut juga deh." Padahal Mmm, nggak mhm. suka-suka amat misalnya, Mhm terus tapi kita mhm ikut dengerin. mhm. Akhirnya aku berusaha untuk, menutup itu semua gitu, Mhm aku cari tahu mhm aku sendiri maunya apa, sukanya apa gitu, mhm mhm enjoy-nya apa. mhm mhm mhm. Itu kayak latihan aja sih sebenarnya. Di buku ini ada dibahas soal people pleaser ya, Mhm, gitu. Apakah menurut Fani people pleaser itu, jelek ya? Dan kalaupun nggak jelek juga, itu batasan apa sih yang mesti kita bangun gitu, supaya mhm, kita hidup tuh nggak semata-mata untuk orang lain, mhm, nyenengin orang lain yang kata Fani bilang itu kita mau ikut majority aja mhm, gitu, padahal kita punya suara yang berbeda gitu. mhm. Sebenarnya people pleasing itu dalam Mhm batas yang normal mhm, masih wajar gitu oke ya, ya, Mbak, mhm heeh. mhm. Karena kan memang apa ya, eee, pasti kita sebagai manusia normal ya pengen nyenengin orang lain Yes, juga gitu heeh, bener kan, bener bener. dan Mhm. nggak baik juga gitu ngerusak hubungan gitu, Ya, gitu pikiran kita kan. selalu kayak gitu ya Heeh, modelnya ya, "Ah, iya aja deh, orang minta bantu, ya deh bantu deh," gitu ya, heeh, selalu kan mikirnya heeh, panjang gitu ya, heeh. pengennya nanti, network-nya tetap baik, Iya, betul. hubungannya tetap baik gitu. Heeh heeh Lebih ke situ sih, Mbak. Cuman kalau misalnya udah berlebihan sampai heeh, kayak harus mengorbankan kenyamanan diri sendiri, mhm, menurutku itu udah melampaui batasan sih gitu. Jadi mmm, batasannya di aku mhm sekarang mhm kalau aku udah ngerasa nggak nyaman gitu, mhm aku akan bilang jujur gitu, mhm, nggak bisa dan nggak berusaha terlalu keras gitu untuk pleasing. hasilnya? Hasilnya Mhm, sekarang orangnya yang kita menolak gitu, "Oh sorry aku nggak bisa." kalau yang ini sih bisa terima ya, Mbak, yang Mhm, apa ya, yang memang, eee, bisa menghargai respect kita, heeh, dia akan terima gitu. rata-rata bisa ya Bisa kok, sebetulnya orang heeh, ya? kita cuman takut aja kayaknya ya Heeh heeh untuk, heeh. memulai itu gitu. Kadang-kadang gini, sekarang sih nggak bisa, besok aja ya, gitu ya, kadang-kadang kita Mhm, juga gitu ya, iya kita saking ada bener-bener nggak kompromi mau ya. nolaknya, Iya gitu ya. iya, Apalagi dalam lingkungan kerja gitu, kita kan pikirannya musti kerjasama, musti bantuin satu tim gitu ya, mhm tapi mhm, ternyata kita bilang enggak tuh nggak apa-apa juga ya, iya tidak sih. merubah pola hubungan jadi nggak enak itu gimana, Van? Karena aku udah lama nggak ngantor. Mungkin lebih ke komunikasinya aja kali ya, Mbak, dengan bahasa yang sopan, tetap sopan gitu. Jadi Oh, oke. nggak yang, eee, nggak jadi nggak respect juga sama orang lain yang Mhm kita ajak obrol gitu. mhm 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 Jadi, mhm menurutku sih kalau misalnya kita mhm ngomongnya dengan sopan gitu, mhm. mereka akan bisa mengerti sih kalau yang emang, respect sama kita gitu. Belajar nggak awalnya, Van? Awalnya nggak rasanya nggak enak, "Aduh gimana ya?" Gitu. Tapi lama-lama udah bisa benar-benar say no, gitu nggak? Itu Harus perlu belajar sih, iya belajar perlu ya? diasah Heeh gitu heeh ya, ya? Mbak. Heeh. Karena awal-awal sih nggak bisa spontan gitu. Heeh. Pasti selalu akan kayak, Nggak "Kenapa ya?" sekarang, oh besok aja deh, Iya, gitu ya? terus habis itu Heeh. mikir, "Kenapa ya kok gue ngomongnya gue iyain ya, padahal gue sebenarnya males," gitu, Gitu ya? misalnya gitu, Heeh heeh heeh. heeh. Dalam hal pergaulan gimana, Van? Dulu juga gitu, FOMO-FOMO gitu? Mmm, Ikut aja deh padahal sebenarnya males, daripada aku ketinggalan obrolan gitu? untuk beberapa hal ya, Oh ya? heeh. Heeh Jadi, heeh. ya lebih ke ini sih ya, lebih ke kayak setuju-setuju aja gitu. Ah, heeh. Kayak nggak benar-benar punya pendapat sendiri gitu. Mhm mhm Karena mhm. ya takut juga gitu untuk ngomong. Mhm Kayak, mhm. "Aduh, pendapat gue berarti nggak sih? Kayaknya enggak kali ya," gitu. "Gue Gitu diem aja ya? kali ya, iya-iya aja," gitu. Iya, Oh, oke jadi oke. mhm, Di bukunya Fani juga menyebutkan, apa ya, posisinya sebagai anak perempuan sulung gitu ya. Ada tuntutan untuk jadi anak baik, jadi contoh untuk adik-adik, itu juga mungkin kebawa dalam, iya sih, apa, kehidupan sosial sehari-hari gitu ya, bisa Van? jadi, heeh, Heeh, karena mhm itu ya, karena mhm. aku ngelihat
aku runut lah gitu, oh Mhm, ya kayaknya ini berakar dari situ gitu. gitu ya? Karena aku ngerasa kayak, ya dulu kan pasti orang tua kita seneng lah ya anaknya keterima di sekolah yang bagus misalnya. Mhm Nah mhm, itu diulang-ulang terus, dijadiin cerita ke, apa, temen-temennya, ke gitu keluarga ya? yang lain. Heeh heeh. Tapi di situ aku jadi ngerasa, "Aduh beban nih, aku harus Oh, selalu membanggakan nih ya berarti," gitu. heeh. Tapi, benar sih Van, aku udah jadi orang tua gitu ya. Mmm, Kadang-kadang nih sharing aja ya teman-teman ya, kadang anak kita ada pencapaian sesuatu, ketika dia down gitu kita ingetin lagi, "Eh, kamu dulu kan jago loh," gitu kan, karena memang begitu, iya gitu. iya, Tapi ketika anak enggak pun gitu ya, nggak apa-apa juga gitu ya, iya. sebagai orang tua kayaknya tugas kita memang boosting semangat gitu. Tapi ketika suatu kali mereka gagal, kayaknya nggak apa-apa juga gitu. Ini kita mau nunjukin kita sebagai anak tuh suka kadang-kadang overthinking juga Iya, ya. overthinking, Heeh, heeh. kita pengen padahal orang tua biasa aja gitu ya, harapannya ya orang tua masing-masing ya. Pasti Ji baik lah ya ya harapan orang harapannya tua baik untuk gitu ya, anak, cuman iya. kitanya aja yang kelihatannya kok kayak dituntut gitu Heeh, ya. iya bener. Iya iya iya. Tapi, apa tuh, kapan, Fani merasa, komplit gitu, nyaman gitu ketika berapa lama sih prosesnya ini terjadi? Mungkin Heeh, kira-kira 10 tahun kali ya, Mbak, 10 tahun 10 ya? tahun, iya. Oh gitu. Kayak di masa-masa aku lagi nyari-nyari jati Heeh. diri mungkin ya, Heeh heeh. terus kayak kok nyoba ini, tapi kok nggak nyaman ya, kayaknya itu bukan aku deh, Mmm, nyoba lagi yang lain gitu. mhm. Kayak masih kan kita sebagai anak muda masih pengen dianggap keren juga gitu Betul kan. betul, heeh, Mhm. pastilah. Heeh heeh. Apalagi kalau kita bergaulnya sama misalnya, geng A gitu, Heeh yang keren di mata mereka apa, heeh. kita juga jadi pengen ikutan standar Pengen kayak itu, gitu ya? gitu. Heeh heeh. Jadi ya, oh yang keren di pergaulan tuh apa sih, jadinya gitu. Jadi gitu ya? Mhm. Terus, ada satu lagi dibahas di buku ini banyak deh yang menarik gitu ya. Salah satunya yang Fanny sebut sebagai, kita sering ngomong positive vibes only gitu ya. Itu, menurut Fanny kayak memaksa kita untuk harus selalu berpikir positif gitu ya? Mhm mhm. Padahal Padahal gimana? sebenarnya nggak apa-apa juga sih Heeh. kalau kita lagi pengen negatif atau emang emang perasaan kita lagi negatif gitu. Mhm. Karena, sesuatu yang, apa ya, dipositif-positifin terus Mhm, akhirnya jadi halu kan, Mbak, gitu, gitu ya? menurutku sih. Heeh 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 heeh. Karena emang all emotions are valid gitu. Heeh heeh. Kalau kita lagi sedih ya kita akuin aja gitu. Mmm. Just embrace the sadness gitu. Perlu Tapi ya di udah, perlu di-sharing juga ke orang bahwa kita lagi sedih, kita lagi nggak baik-baik aja? nggak usah sih, Nggak usah? nggak usah, Oh, heeh. oke oke. Karena kan perasaan itu kan cepat berlalu ya, Mbak. Mhm mhm. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan gitu. Jadi Mhm. cukup cukup diri kita tahu, oh Mhm ya kita lagi sedih nih. mhm. Tapi ya udah, sedih tuh nggak akan selamanya kok. Nanti akan Mmm, berganti lagi gitu dengan curhat emosi yang lain. curhat menurut Fani gimana? Curhat, curhat nggak apa-apa sih, boleh. Curhat nggak apa-apa? Heeh, asal mungkin dengan orang yang kita nyaman juga kali ya. Mmm, Karena, kayaknya aku makin ke sini makin belajar gitu, nggak bisa mhm. curhat sama sembarangan orang dan juga jangan, hal-hal yang maksudnya ada hal-hal sensitif yang nggak bisa kita ceritain Oke, ke iya orang betul lain betul. kan pasti, Heeh. Mhm mhm gitu sih, mhm Mbak. mhm. Jadi lebih pilih-pilih kali ya? Heeh. Peran sahabat gimana? Fani ada teman dekat gitu yang teman lama, kayaknya ngomong apa aja sama dia bisa, dia support perasaan kita apapun gitu, itu penting nggak sih dalam perjalanan ini? Mhm. Aku di perjalanan ini sih nemuin banyak banget sih, Mbak, orang-orang yang Mhm menurutku I am so blessed gitu, mhm bisa dipertemukan sama orang-orang ini gitu. mhm Aku di sini tuh jadi, yakin kalau emang ada, apa ya, di suatu masa gitu emang mhm. ada temen yang, eee, dipertemukan untuk kita Gitu belajar ya? sesuatu gitu. Oh gitu. Jadi, people come and go, Mhm mhm. and it's okay gitu. Mmm, Jadi, mhm ada sahabat yang tetap gitu, mhm udah bertahun-tahun, mhm
Tapi ada juga yang datang dan pergi hanya untuk ngasih kita pelajaran, itu juga nggak apa-apa gitu, kayak aku Gitu ya? embrace gitu, iya. Ah, heeh. Dan Sam dari mhm, mereka aku belajar banyak juga gitu. gitu Walaupun ya? mungkin sekarang udah nggak sesering dulu ngobrol Heeh, atau malah udah lost contact gitu. gitu ya? Karena mungkin seasonnya udah beda ya. Iya iya, betul Ya betul. gitu. Oh, Tapi aku tetap bersyukur gitu dengan kehadiran mereka mhm mhm. Iya sih, dan gitu. makin dewasa, bener-bener temen itu makin terseleksi ya. Heeh, ya. Iya Heeh, benar. bener yang ya karena, orang tuh makin dewasa juga, ada perubahan ya, kayak Fanny gitu kan, Hmm, berubah iya jadi benar. orang orang baru gitu. Aku juga rasanya sih begitu dan akhirnya ya cocok nggak cocoknya tuh seiring berjalannya waktu gitu, yang nggak cocok ya Iya, akhirnya pergi aja gitu ya. iya benar. Heeh heeh. Positive vibes only ini, kapan kita bisa, pertahankan gitu loh? Maksudnya, kapan sih kita bisa, apa ya, menerima itu gitu, kapan kita harus let go menjadi diri kita sendiri? Hmm, Kadang-kadang kita tuh, mau pergi tapi sebenarnya nggak pengen pergi gitu ya, gitu misalnya. Terus ketemu teman harapannya adalah kita bisa senang-senang sama mereka gitu, tapi ternyata nggak juga gitu, kan itulah di tengah keramaian merasa sepi gitu iya ya, ya. gitu. Karena sebetulnya hatinya dan pikirnya lagi nggak di situ gitu ya. Iya. Gimana, jadi memang apa, positive vibe only ini udahlah gitu. Ketika kita lagi positif aja positif gitu atau, minggir dulu. Iya sih, kayaknya Heeh, nggak usah dipaksain yang kalau lagi negatif jadi positif gitu. heeh heeh, Kalau emang mungkin kita lagi butuh untuk recharge energi, mhm, terus butuh sendirian, ya sendirian aja dulu, nggak usah maksain untuk, mhm 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 apa, mhm, hangout sama teman-teman yang lagi positif gitu. gitu ya. Bukannya ketularan, malah jadi kita makin ngedown Makin misalnya, kan nge-down bisa aja ya. gitu Iya ya. iya, orang kan ketawa-ketawa Iya. ngakak, kitanya kok nggak nyampe ke situ gitu Iya, ya, kan bisa jadi perasaannya, kayak hati gitu bisa juga jadi ya. gitu ya. Iya, bener. Oke, jadi ketika perasaan negatif itu muncul, apa yang mesti kita lakukan? Kalau aku sih Mhm. akhirnya jadi journaling gitu, Mbak. Oh gitu, Heeh, nyatet ya? jadi nyatet aja. Aku Oh, kayak berusaha, apa ya, apa sih yang aku lagi rasain dan kenapa gitu. heeh heeh. Tapi ada hal juga yang bisa aku syukurin hari ini tuh apa gitu. Jadi lebih Mmm, ke, mmm low point, highest point gitu? menyadari aja gitu, Oh, oh, hari heeh ini lagi gini. heeh, Tapi ada yang bikin aku senang dan heeh, ya I feel lucky because of that gitu. heeh Terus heeh, ya itu yang aku tulis. Jadi ada selalu yang bikin aku, mhm, ingat lagi, mmm, seneng lagi gitu mhm. misalnya kalau lagi down. Kalau boleh menilai diri sendiri, Fanny tuh karakternya kayak apa sih? Orangnya seperti apa? Apa ya, Apakah sebenarnya memang pemikir gitu, yang apa, lebih senang sendiri nulis gitu, atau apa, karena usia kita beda jauh ya, jadi aku dulu nggak main sama dia, tapi kita teman satu tim gitu, iya, heeh, heeh. ya mungkin introvert ya, Mbak. Introvert? Introvert gitu. Mhm. Lebih seneng sebenarnya sih lebih seneng hangout dengan diri sendiri. Oh serius? Iya, Oh gitu, heeh heeh lebih heeh. seneng sendiri aja recharge gitu. Mmm, Ngelakuin hal-hal yang aku senengin, sebenarnya sih mmm, gitu. mhm mhm mhm. Bukan yang ambivert yang di tengah-tengah juga ya? Enggak ya? Enggak juga Bener-bener ternyata. loner tipenya Iya, ya? loner ternyata, Oh gitu. gitu. Apa Jadi yang bikin kamu happy sih sebagai introvert? apa ya, Heeh. eee, banyak hal sih, nonton di rumah aja tuh udah seneng banget sebenarnya. Makan Oh. enak aja udah seneng banget, Oh. murah. Hal-hal hal-hal yang bikin seneng tuh ini banget, anak rumahan banget gitu. Oh, oke oke oke. Dulu aku seneng banget berkebun gitu. Heeh, Jadi pas lagi pandemi itu aku heeh. berkebun aja. Oh, tiap hari gitu ya? Tuh tiap hari, Heeh heeh. bener-bener obses gitu, gimana sih caranya supaya ini jadi berkembang biak lebih bagus, Mhm apa. mhm. Jadi aku belajarin cara-caranya Oh, gitu, nanam apa Mbak. tuh, Van? Aglonema? Selain tanaman hias, Heeh? aku juga coba sayur-sayuran Oh karena aku gitu. mulai suka masak gitu kan. Jadi Hidroponik?
Waktu itu belum Oh, belum belum? hidroponik. Jadi Oh, oke. coba aja dengan tanah gitu. Heeh heeh. Oh, nanam di tanah Nanam di sayuran? tanah sayuran. Berhasil? Sempat berhasil, tapi terus mungkin Mhm. karena terlalu panas waktu itu Mhm cuacanya, mhm. akhirnya setelah berapa bulan mati. Oh, Coba lagi gitu. ah, gitu ya, Iya, menemukan hobi ya? heeh. Oh, gitu, sebetulnya lebih ke introvert ya? Aku nggak tahu loh Fani introvert, karena kamu punya teman kumpul-kumpul yang seumuran gitu, aku pikir Kelihatannya seru kayak nih. ekstrovert gitu ya, Mbaknya? Heeh, kelihatannya ekstrovert. Oh, oke Iya. oke oke. Tapi, nyaman dengan, apa, pribadi yang itu sampai sekarang? Heeh, nyaman Nyaman ternyata. aja ya? Iya. Oh, Jadi emang, ya mungkin yang kemarin itu aku lagi berusaha untuk keep up aja kali ya sama pergaulan gitu. mmm, Jadinya berusaha banget untuk ekstrovert gitu. mhm mhm. Tapi ya itu bukan diriku yang sebenarnya gitu. Jangan-jangan juga faktor usia juga nggak sih, Van? Faktor usia juga bisa jadi sih. Bisa jadi ya? Karena kan kayaknya Mhm kita semakin tua mhm. semakin mungkin nggak peduli gitu ya, Mhm kayak mhm. lebih, Mhm. bisa nyaman, comfortable on our skin gitu kan, Mhm mhm. katanya kan. Mhm. Dan emang aku rasain itu bener sih, gitu. Mmm, oke, ketika emosi negatif muncul tuh sebaiknya apa yang dilakukan? Mhm. Mmm, mungkin lebih ke Heeh. apa ya, kita mesti ingat juga sih konsekuensinya apa gitu. Heeh heeh. Mesti sadar dengan Heeh. emosi kita Heeh. dan kita mau ngapain nih dengan emosi itu gitu. Heeh, biasanya gimana, Van? Misalnya gimana? Mmm, kalau aku ya, mungkin tiap orang pasti beda-beda Ya. ya punya Heeh. cara masing-masing untuk Mhm. ngatasin emosi negatif mereka gitu. Mhm. Kalau aku ya aku sadarin dulu terus aku ambil jarak sih, Mbak. Ambil jarak dari orang lain dan juga Mhm. ambil jarak dari emosiku sendiri gitu. Gimana tuh, Van? Mmm, Misalnya gimana? Misalnya kamu lagi, marah masalah apa gitu, dan terus heeh. pasti kan awalnya kan ngerasain kan, Heeh. ngerasain nangis misalnya atau Ya. marah gitu kan. Heeh. Tapi aku prefer untuk sendirian biar aku juga nggak keceplosan ngomong Oke. hal yang menyakitkan Heeh misalnya. heeh heeh. Terus ya ketika aku udah sendirian itu, ketika udah tenang, Mhm. mungkin yang menulis itu bisa membantu ya untuk ngambil Mmm. jarak dengan emosi diri Mhm sendiri gitu. mhm mhm. Jadi aku bisa, mempelajari gitu, "Oh ya ternyata aku marah karena ini ya," atau "Aku sedih," atau "Aku kecewa ternyata karena ini penyebabnya," Mmm. gitu. Jadi Mhm. bisa aku analisa gitu, lebih dengan lebih bijaksana lah ya. Lalu, sembuh gitu, lega rasanya? Lega sih Oke. setelah itu gitu. Heeh heeh. Karena ya pasti kan kita, nggak bisa lepas dari kekecewaan kan, Mbak. Iya iya, Iya, apalagi kalau pasti. kita berharap sesuatu gitu, dan Mhm itu mhm. normal banget gitu di Mmm. dalam kehidupan. Jadi itu yang Mhm. aku terima sih, nggak Mmm. apa-apa, kecewa nggak apa-apa. Oh gitu, ambil jarak itu, maksudnya menyendiri dulu gitu ya? Mhm, Berpikir mhm, gitu. Oh, oke iya. oke. Terus ya Mhm. akhirnya setelah aku bisa ngomongin, aku omongin. Oh, Misalnya aku ada bisa ya? masalahnya sama siapa gitu, Heeh. aku minta waktu untuk bicara gitu, Oh gitu. gitu sih. Itu dengan siapa? Pernah dengan siapa? Eee, Teman, pacar, Misalnya dengan atau pasangan, pasangan? Heeh, eee, suami? Mhm. sama orang tua juga. Gitu ya? Heeh, dulu aku nggak bisa. Jadi Aku sampai sekarang nggak bisa kayaknya. Ya udah gitu, tenggelam aja gitu masalahnya gitu. iya, Heeh. Oh mungkin ya gitu karena ya? pandemi itu ya kita sama-sama Mhm. saling refleksi, karena kan kita stuck gitu di satu rumah Mhm gitu mhm kan, mhm mhm. ketemunya dia Mhm. lagi Tapi gitu. hebat loh bisa ngomongin emosi tuh susah kan ya? Iya, Membahas masalah yang nggak enak gitu, mhm, iya aku aja bener. mungkin belum bisa loh. Iya ya? Heeh. Iya sih, Oh gitu. Jadi dengan mundur sebentar, nulis gitu apa perasaannya, mhm, lalu punya keberanian juga untuk membahas itu gitu ya, Van? iya bener. Oh, oke. Iya 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 iya. Mungkin juga karena, Heeh. aku kan long distance ya sama suamiku. Heeh, berapa lama long distance? Setahunan Oh, gitu, setahun. Oke heeh. oke.
Terus mungkin dari situ juga aku belajar sih untuk, kan apa-apa nggak bisa diomongin langsung kan, Iya, betul, harus nunggu. nunggu. Karena kan perbedaan zona waktunya cukup lama gitu kan, Oh, ya kayak ya. 12 jam lebih gitu, Heeh 12 jam. heeh heeh. Kadang Jadi ya gemes juga ya, WA nggak heeh, dibalas-balas, dianya lagi tidur gitu iya ya. karena lagi tidur nggak bisa ngomong, tapi Iya di iya saat iya. yang sama aku lagi, Heeh, struggling gitu dengan heeh. emosiku gitu misalnya. Dari situ aku belajar untuk nulis. Oh, gitu. Aku catat apa aja yang aku rasa, karena apa aja. Terus ya dari situ Oh, akhirnya ngebantu sih, mhm setelah mhm. udah bisa ngobrol lagi ya, Mhm? aku udah figure out gitu. Mhm mhm. Apa yang aku marah, apa yang aku Mhm, kecewa, apa yang aku mhm. sedih misalnya. Dan bahasanya udah lebih Dan halus bahasanya ya, udah lebih halus, jadi karena lebih emosinya udah mhm, hilang udah agak turun. iya, dan lebih tertata juga karena nggak berantakan kan kadang yang bikin, hubungan kita gitu Mhm, sama orang lain makin rusak adalah karena kita sebenarnya nggak tahu gitu. Kita marah-marah aja misalnya. mhm mhm. Kita emosi-emosi aja, kita keluarkan kata-kata Iya, yang saat itu menyerang lagi pokoknya heeh, ya, jadinya heeh, jadi defensif atau jadi betul. malah menyerang, Heeh jadi heeh. agresif ke orang Iya lain. agresif, Itu heeh. sebenarnya mungkin itu karena kita merasa terancam gitu. Heeh heeh. Jadi kita banyak ngungkapin atau, ngucapin hal-hal yang sebenarnya maksud kita nggak kayak gitu, karena Mmm, mhm mhm. bercampur aduk gitu Mhm emosi mhm. itu gitu. Nah, aku belajar dari bisa menahan diri itu, Iya. dan menulis itu akhirnya jadi lebih tertata gitu. Iya iya, betul betul ya, Kayak, heeh. oh akhirnya aku udah bisa, menyimpulkan sendiri, Mhm, aku tuh sebenarnya masalahnya apa gitu. mhm. Jadi ya Mmm, udah yang diomongin yang mhm. penting-penting aja dan, Mmm, mmm, lebih ke solusi gitu iya iya, ininya. betul sih, Iya, iya iya. gitu. Terus ada nih Fani tulis, "Pada usia berapa kamu menyadari bahwa nilaimu tidak didefinisikan oleh karirmu, banyaknya pencapaian, atau peran serta tanggung jawabmu?" Itu sih banyak, dialami, orang ya. Orang tuh selalu mandang kita karena kehebatan kita, Mmm, gitu ya. iya. Jadi, kenapa kita harus jadi biasa-biasa aja? Gitu, Van. Ani juga bilang tuh, "It's okay to be biasa-biasa aja." Mhm mhm. Heeh, gitu. Karena orang tuh selama ini kan gitu ya, "Oh dia tuh ininya ini, oh dia tuh hebat loh gini gini gini." Mhm. Selalu begitu gitu, sampai Iya sekarang pun aku pikir orang tuh juga memandang orang selalu, kurang lebih dengan lihat kehebatannya apa, pencapaiannya dia, iya. Ya gitu. kita kan pasti denger juga ya kayak, Mhm. "Oh ya dia udah bisa apa aja tuh, Heeh, dia ya udah ya punya ya. apa aja." Betul, heeh, Setiap hidup harus naik level selalu kan, mhm, naik kelas apa. mhm, Tapi ya kalau ternyata nggak usah dipaksain gitu. Aku lebih ke ngomong nggak apa-apa, hidup biasa-biasa aja, lebih ke sebenarnya ya ngomong ke diriku sendiri juga sih. mmm, Kayak aku nggak perlu selalu dengerin kata-kata orang gitu. mhm mhm. Kayak Nggak orang perlu lain selalu tuntutan orang nggak selalu aku iyain gitu heeh, ya? Oh bener. oke, Atau mungkin tuntutan sosial ya, kayak di umur sekian harus udah harus ngapain, harus udah mhm, punya apa gitu mhm, misalnya. nikah, punya anak gitu-gitu Heeh ya? heeh, atau Oh oke. karirnya harus sudah sampai mana gitu, Ya ya pencapaiannya ya. sampai mana. Mhm. Ya nggak perlu memaksakan diri gitu. Aku Mmm, mungkin ngomong kayak gitu ya, karena aku juga ngelihat aku banyak gagal juga gitu. mmm, Tapi ternyata kalau dilihat-lihat lagi, ada juga berhasilnya gitu. pasti. Iya, jadi Heeh beda. heeh Pencapaian yang aku bangga dengan heeh, orang lain mungkin beda gitu. Jadi di mmm. situ aku nerima, ya udah kalau menurut orang lain itu biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting aku nyaman, Aku nyaman, yang penting aku happy aku gitu? happy gitu. Ya, Mhm, itu sih oh, oke oke. supaya nggak stres. Iya sih, benar ya. Iya. Oh, jadi ibu rumah tangga di rumah bertahun-tahun juga stres loh. Tapi nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa nggak ya, apa-apa itu pencapaian loh Mbak. Nggak semua orang bisa jadi ibu rumah tangga yang yang betah. betah, yang sukses, bisa em, Ya, gitu lah ya. Terus, Van, ini kan hidup itu kan circle ya, never hmm, ending circle hmm. gitu ya. Kalau menurut Fanny, finish-nya itu di mana sih orang?
dengan kita kejar-kejaran tiap sehari 24 jam ya, sebulan 30 hari, itu never ending gitu. Tapi Iya. menurut Fanny kita tuh mesti finish di mana sih? Pasti nggak akan pernah ada habisnya sih, Mbak. Betul, heeh. Pencapaian udah selesai satu, Heeh, akan ada akan lagi ada yang lagi. lain Betul gitu. betul, heeh. Iya, Terus? Heeh. sih yakin setiap orang pasti beda-beda sih, Mbak. Heeh. Tapi di mana dia bisa merasa puas aja sih. Itu yang penting sih kayaknya. Gitu ya? Heeh. Heeh. Merasa cukup karena Menikmati tiap proses iya gitu ya? benar. Heeh. Kalau nggak pernah merasa cukup kayaknya susah juga sih, Mbak. Mau Mmm, dia punya apapun, mhm, nggak pernah bisa merasa cukup, pasti mhm. kan ada kegelisahan terus kan. Iya iya iya. Jadi aku kayaknya Mmm, merasa kayaknya kalau bisa merasa cukup itu anugerah deh. Gitu ya? Iya, Susah loh jadi susah manusia banget. merasa cukup, Heeh iya kan? heeh. Apalagi itu oh tadi baru aku ngomong sama anakku ya, gara-gara baca bukunya Fanny, aku bilang, "Kayaknya ibu perlu ini deh, detoks dari sosial media." Gitu ya. Karena bukannya pengen apa gitu, tapi ngeliatin orang berkomentar negatif gitu tuh juga Nyerap draining gitu energi ya. ya. Oh ya, Iya ya benar. kok bisa sih ngomong kayak gitu, Iya, kenal pun enggak gitu misalnya ya komentar benar gitu. benar. Aku barusan ngomong sama dia gara-gara baca bukunya Fanny gitu. Jadi kadang-kadang benar-benar keluar dari keramaian itu perlu juga ya untuk kita Perlu jadi sesekali. perlu sesekali ya untuk Iya, kita jadi, diri sendiri gitu ya. mhm. Apa sih yang Fanny rasakan sekarang? Setelah, menjadi orang baru yang nggak people pleaser, yang menerima bahwa jadi orang biasa-biasa itu nggak apa-apa gitu ya, nggak harus, positive vibes only gitu, apa? Kayaknya lebih Yang tenang lebih tenang ya? lebih tenang, Heeh heeh heeh. lebih sepi sih. Oh ya? Heeh. Sepi tapi yang membahagiakan ya? Sepi yang membahagiakan gitu, lebih Oh, sepi. Kalau dulu kan kayak ada aja tawaran untuk, "Ayo ke sini yuk, nongkrong yuk," gitu. heeh heeh, Ada aja acara gitu. heeh. Tapi kalau sekarang, nggak aku ikutin semua gitu, bener-bener kalau yang aku pengen aja, yang aku Ah, suka gitu, heeh yang heeh. menurutku, "Oh ini, oke nih untuk aku datengin," akhirnya Mmm. aku datang gitu. Tapi kalau yang enggak, nggak maksain sih, Sekarang nggak maksain heeh, ya? nggak Iya maksain iya. FOMO-FOMO gitu. Oh, FOMO gitu ya? Iya 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 iya. Mmm, Oke. Terus, Pak, aku ini Fani lagi di Jakarta lama ya? mhm, Ada rencana apa di Jakarta? eee, Mau bikin apa lagi? Apa ada kerjaan? Ada project? aku lagi mau nulis lagi sih, Oh gitu, nulis tentang apa, buku Fan? lagi. Heeh. Mhm Kalau yang jadi ada beberapa, mhm tapi, mhm. belum bisa aku bilang sih. Mhm mhm mhm. Oh, Ada buku lagi pokoknya heeh, ya? 1 lagi buku, Ih, keren. terus, Mhm. ada juga buku untuk, orang lain, jadi aku ghostwriting, Oh gitu. gitu, iya. Heeh heeh. Masa, aku balik lagi ke itu, masa, transisi itu, masa menemukan rumah itu Fani bilang 10 tahun ya? Kurang lebih sih, Kurang lebih ya? kurang lebih ya, Lama banget ya? Itu heeh. setiap hari ngejurnal perasaan itu gitu sampai akhirnya jadi buku ini? Eee, nggak setiap hari sih, masih Mhm. ada bolong-bolongnya Ya juga ya ya gitu. ya, oke. Tapi mungkin pas Heeh. pandemi itu kali ya yang Mhm benar-benar kayaknya, itu titik baliknya gitu. mhm Kayak, akhirnya punya keberanian kali ya untuk, mhm. semacam mendokumentasikan deh apa aja yang selama ini tuh proses pembelajaran aku gitu. Dari Mmm. kegagalan-kegagalan aku selama Mhm sepanjang ini gitu, mhm sepanjang 10 tahun, mhm apa aja dan mhm gimana aku menyikapinya gitu. mhm. Jadi Fani kayak gitu. memandang diri sendiri seperti apa sih, Fan? Aku tuh ngelihat Fani dulu kayak pinter nulis, jelas ya, terus, Kita semua pintar nulis eee, lah ya, anak-anak heeh, usianya kita jauh ya, si Fani tulisannya bagus, terus sekolah lagi waktu itu kan, Iya, S2 saat itu gitu. Tapi waktu itu gimana sih Fani memandang diri sendiri? dulu. Heeh, dulu. Kayaknya mungkin
kayak orang yang nggak bisa merasa cukup itu sih, Mbak, aku ngerasanya ya Oh, kayaknya. heeh heeh heeh. Kayak, mmm, udah ini terus next apa lagi ya gitu. Jadi kayak nggak Mmm, enjoy gitu. Lebih mmm, ke udah satu tercapai, aku harus apa lagi sekarang? Harus apa lagi harus apa lagi. Jadi kayaknya capek mhm, gitu kayak kejar-kejaran dengan mmm, diri sendiri mungkin. mhm mhm mhm. Saat ini yang di depan mata aja selesaiin satu-satu, Mhm, pelan-pelan gitu ya? heeh, sekarang lebih kayak gitu sih. Oke oke. Iya, Di buku, Fanny juga nyebut soal being present. Being present itu buat aku juga susah ya, mhm, karena orang tuh nggak lepas dari pikiran jelek di masa lalu, sama mmm. ketakutan di masa depan. Itu gimana, Fanny, caranya being present? Apakah ada meditasi yang dilakukan atau apa? Ya aku ada meditasi, terus juga yoga sih. Oh gitu. Itu ngebantu sih, Mbak. Jadi Oh gitu. emang, fisik ya, Mhm. karena kita jadi sadar dengan napas sendiri, dengan, balance gitu. Jadi Mmm. dari situ ngebantu sih, Oh gitu, being present being itu ya? present gitu, Oh. gitu. Walaupun ya nggak selalu juga sih, kadang Heeh heeh. kadang ada ngantuknya, Iya tiba-tiba, iya. lupa harus ngitung apa, harus nafas gitu misalnya. Oh. Atau, kadang juga Heeh. kepikiran, "Duh, abis ini mau masak apa ya?" Gitu misal. Heeh 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 heeh. Memang susah sih, Mbak, untuk Susah kan ini. Jadi being ya present. emang Aku aja sampai sekarang mhm nggak ngerti gitu, being mhm. present. Apalagi banyak, apa, sosial media kan, Iya, scrolling terus. scrolling terus, betul, Iya itu betul banget. Ya ya ya, nonton TV, scrolling, iya. ya kan? Itu Nggak aja. pernah bisa ngelakuin satu hal sekaligus gitu ya kita. Heeh heeh. Iya iya. Pengennya multitasking aja. Mmm, Ya itulah. mhm. Salah satunya adalah berdamai dengan masa lalu ya? Kalau Mhm. aku boleh tahu, apa itu, Fan? Struggle-nya Fanny untuk bisa ada seperti sekarang, lupain masa lalu, lalu nggak perlu takut ngadepin masa depan? Mmm, akhirnya ya, eee banyak nggak papain kegagalan-kegagalan di masa lalu itu sih, Mbak, jadinya. Mmm, Kayak ya udah, udah terjadi, mhm. terus ya Kegagalan apa misalnya? misalnya Hubungan ini, percintaan? hubungan percintaan, Mhm. terus pertemanan Oh ya? misalnya, Mhm mhm mhm. terus apalagi ya, mungkin di karir juga ada kegagalan. Mmm, Jadi ya, ya udah akhirnya, kayak misalnya kenapa sih kita nggak bisa sesukses temen kita yang seangkatan gitu misalnya, mhm kan ada mhm. kan. Iya iya, betul. Pasti kepikiran hal-hal Ada kayak gitu. pikiran seperti itu. Ya, aduh coba aku, Heeh. dulu bertahan ya Ah, atau iya, enggak dan itu masih terjadi dalam diriku. iya, Heeh, kayaknya itu gitu. wajar sih, Mbak. Gitu Kita ya? kita pasti Heeh. ada Seandainya aku ininya. ambil path-nya yang sana Oh, gitu, bener bener. mungkin aku nggak akan kayak gini gitu Heeh ya. heeh. Kadang-kadang gitu juga ada kepikiran ya. Iya, Tapi itu yang harus dilepas ya? itu yang harus dilepas Harus kayaknya. diikhlasin ya? Heeh. Jadi Oke. akhirnya setelah aku ikhlasin, Heeh. kayak jalan-jalan yang lain terbuka juga gitu. Di depan gitu, Oh. karena kan masih panjang juga kan Heeh perjalanan heeh kita ke heeh. depan. Iya Kalau iya kita iya. terus ngelihat dan nge-review Mhm kesalahan-kesalahan kita gitu, mhm. banyak sih aku ngerasa kayaknya, "Aduh coba aku ambil path yang Ya. ini ya, Heeh. coba aku nggak ke sini," gitu. Heeh heeh. Aku mungkin lebih cepat berkembang Iya atau iya. misalnya gitu. Heeh heeh. Tapi ya udah nggak apa-apa, Ah, gitu ya. gitu. Sekarang gimana step-stepnya ya, Fani, menemukan rumah dalam diri? Mhm, Stepnya apa aja? Pertama, yang paling gampang dilakukan tuh apa sih, Fan? mmm, Kita nyaman sama diri sendiri itu, yang pertama apa dulu, Fan? pertama Mhm. mungkin proses mencari tahu kita mau apa dan kita suka apa kali ya, Mbak? Oh gitu. Heeh, Mhm. kayak identify ourselves gitu. Mhm. Kita tuh siapa sih sebenarnya? Yang bikin Mhm. kita nyaman apa? Kayaknya itu sih yang Oke. paling penting Mhm. gitu. Mhm mhm. Jadi ketika semua udah didasarkan sama kita nyamannya seperti apa gitu, Mhm. kayaknya lebih gampang ke depannya gitu. Jadi Mmm, parameternya itu gitu. itu dulu ya, Itu kita dulu. sukanya apa, Heeh. nyamannya apa. Nyamannya apa. Heeh. Terus balik Setelah lagi, itu ini tuh kita bukan ya gitu. mhm.
aku bukan ya, nggak apa-apa sih coba hal yang baru gitu. Mhm. Tapi harus balik lagi ke kenyamanan diri sendiri dulu gitu. Mmm. Jadi nggak melenceng jauh gitu Mhm mhm dari mhm. core diri kita gitu. Mhm Itu sih. mhm. Terus, untuk interaksi dengan orang gitu gimana? Dengan kolega di kantor, dengan teman gitu, apa gitu yang kita dulunya semua kita iyain, Mm, FOMO gitu, gimana kita menghadapi diri kita yang baru, yang mau menghargai badan kita sendiri dulu? mm-mm. Heeh. Oh ya lebih aku kayaknya dari kalau aku pribadi ya Mhm. lebih ngejaga untuk nggak cepet-cepet bilang iya. Oke, Karena kayaknya tuh refleks deh gitu untuk ya? aku ya. Heeh Oh, heeh heeh. oke atau iya gitu. Setuju. Heeh heeh Jadi ya heeh. udah, aku bener-bener diem dulu gitu, mikir Heeh dulu. heeh. Kayaknya itu ngasih jeda gitu untuk diriku sendiri Oke. berpikir gitu. Heeh heeh. Jadi nggak refleks. Kalau dulu refleks banget. Gitu ya? Mm-mm. Oke, iya, Kayak ayo iya, gitu ayo. ya? Heeh. Terus tiba-tiba kenapa ya gue iya? Misalnya gitu. Heeh heeh Jadi ya heeh. mudah-mudahan mulai sekarang gitu, Heeh, mulai dari sejak aku nulis buku itu iya, sampai sekarang, mhm, kalau aku iya itu udah melalui proses berpikir yang heeh, panjang gitu, dan sudah aku nyaman gitu. oh, oke, udah dikalkulasiin ya? Mhm, Oh, oke. gitu. Iya, ada lagi yang Fanny mau tambahin gitu, gimana caranya menemukan rumah di dalam diri, gitu? Mmm, Jadi orang yang lebih sedikit cuek gitu ya, Fan, ya? Nggak mikirin orang iya kita sih. gimana, yang penting Mungkin kita nggak nyakitin hati orang gitu ya? nempatin diri kita Heeh. sendiri dulu di atas orang lain ya. Nah, iya betul, Mhm. itu ya. Jadi sekali-sekali egois gitu untuk diri sendiri kayaknya nggak Mhm apa-apa sih. mhm. Mhm. Pernah menemukan benturan nggak kayak gitu? Akhirnya jadi hilang teman, Oh, ya pasti ada sih. ada ya? Ada sih pasti. Heeh heeh Heeh. heeh. Tapi nggak apa-apa. Oke, Berarti nggak sejalan. berarti nggak sejalan, Mhm. benar. Fanny yang dulu dan Fanny yang sekarang? Sekarang aku lebih bisa apa, dulu aku nggak bisa gini gitu? Mmm, Heeh. kalau mikirin, aduh orang apa, ngomongin aku nggak ya gitu. Kayaknya itu kan Oh, ketakutan terbesar people pleaser gitu ya. ya 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 Ya, ya. sekarang sih mungkin masih ada ketakutan itu sih, tapi Heeh, udah lebih berkurang jauh deh. gitu Jadi ya. Dulu nggak takut apa-apa, takut diomongin. diomongin karena emang itu, apa ya, Heeh. kita mau ngapain, nggak ngapa-ngapain juga pasti orang ngomongin deh Iya, kayaknya. Kayaknya heeh, orang kita udah berbuat baik masih ada orang nggak suka, iya, heeh. kadang-kadang gitu Kita ya? nggak bisa ini, nggak bisa, luput dari itu gitu. Oh, Jadi itu aja. Aku jadi, lebih sekarang fokus ke apa yang aku bisa kontrol. Apa mmm, yang aku nggak bisa kontrol udah nggak usah aku pikirin. Kayak omongan orang kan itu nggak bisa aku kontrol. iya 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 Mau iya. mau jahat, mau baik sama orang pasti diomongin juga gitu kan. Mhm, Jadi nggak ada gunanya, itu nanya heeh, aku pikirin heeh, sekarang misalnya. lebih lebih cuek, lebih santai ya? Ya sedikit bisa lebih santai lah. Oke, Jadi aku fokusnya ke apa yang aku bisa kontrol aja. Kalau dulu mmm, nggak bisa kayaknya. Itu mmm, perubahannya kayaknya sih Mbak gitu yang paling ya? ini. Heeh, Heeh. masih tetap introvert? Masih. Masih? Heeh. Oh, oke, ya dan ya yang penting merasa nyaman ya. Mhm. Kadang-kadang orang tuh jadi introvert tuh jadi kayak suatu hal yang nggak umum gitu, jadi malas nggak mau mengakui introvert ya, tapi it's Iya. okay ya mengakui, Iya, "Aku it's tuh okay. introvert," gitu ya. Iya. Heeh, lebih nyaman sendiri gitu. Mhm. Makanya jadi lebih banyak berpikir ya kayak Fanny gini, lebih banyak refleksi, nyatet gitu ya. Iya. Heeh, ya iya sih. Ya teman-teman ya mungkin kalau mau belajar ya tentang ini tulisannya self care, self love ya, Iya. nyaman dengan diri sendiri, ini bisa dibaca ya. Jadi kalau bacanya itu tadi saya cerita sama Fani nggak kayak buku kayak kita baca fiksi gitu yang selesai gitu ya. Ini tadi Fani bilang yang dibutuhkan apa, dicari babnya Mhm, gitu yang ya. dirasa relate gitu. Kita relate dengan Iya. problem ada apa gitu, bisa dibaca dan itu refleksi, pikir lagi gitu, apa sih yang udah saya alami gitu ya.
Karena saya di usia segini pun kayaknya belum bisa deh nulis buku psikologi gitu ya. Heeh, tapi ya Ini cuman sharing aja, Mbak. iya, sharing aja nggak apa-apa, Iya, tapi aku tuh banyak hal yang aku tuh, wow gitu, kayak misalnya, it's okay untuk jadi orang yang biasa-biasa aja gitu, bagaimana kalau good vibes only tuh malah kadang-kadang killing kita gitu ya. mhm, Apa istilahnya Fani? positive vibes ya, Heeh, apa istilahnya kemarin tuh bilangnya, toxic toxic positivity positivity. heeh, toxic positivity Iya, gitu. Jadi, kayak kita memaksakan diri gitu ya mhm Fani ya, padahal mhm, lagi nggak baik-baik aja. Jadi tadi Fani bilang, caranya adalah menarik diri dulu ya, mhm, narik diri dulu, nulis, dipikirkan apa yang bikin kita sedih, apa yang bikin kita marah gitu ya. iya, Dan itu loh satu lagi keberaniannya Fani untuk menghadapi mhm orang yang kita masalah ya gitu. Kita bahas lagi masalahnya supaya sama-sama ada saling pengertian gitu ya Fani ya. mhm. Iya gitu. Kalau aku gitu, kalau Heeh. orang lain mungkin beda Ya, lagi. mungkin orang beda lagi, tapi Heeh, nggak apa-apa. Ini kan belajar dari pengalaman orang seperti yang saya bilang tadi, yang nulis bukan psikolog, tapi ini justru nilai lebihnya adalah ini pengalaman pribadi. Yang orang bukan ahli, biasa-biasa aja, tapi mengalami perjalanan yang luar biasa gitu untuk menemukan kenyamanan dan itu susah. Saya pikir susah ya. Susah loh kan. Kan ini iya. 10 tahun perjalanannya. Aku mungkin belum. Tapi Oke, heeh. masih terus akan perjalanannya masih panjang Masih sih, panjang, heeh, iya karena nggak betul akan betul. berhenti sampai di Iya, sini. namanya hidup ya. Iya, Itu kan never ending kan circle. iya dan Iya kan? ups and downs juga. Ups and down juga, Iya, gitu. Oke, thank you gitu. ya, Van. Ya Makasih banyak, ampun, iya, Mbak, bisa aku sharing di sini. iya, aku senang banget punya teman nulis buku sebagus ini, ya. Ini buku research juga ya, ini adalah sebuah buku research gitu ya. Mhm, Oke, teman-teman, semoga semua sehat-sehat. Rasanya kita perlu untuk, apa ya, itu tadi, nyaman dengan diri sendiri ya, menemukan rumah kalau istilahnya Fanny dalam diri sendiri. Ya, karena itu adalah, awal kita untuk bisa bahagia. Kalau orang udah bahagia, kita bisa berbuat apa aja ya, Fan, ya? iya benar, dan mungkin Heeh. lebih bisa nyenengin orang lain di sekitar Iya, kita juga malah. betul. Mhm, Jadi kita nyaman dulu, kita bahagia, kita pasti bisa berbuat sesuatu yang lain yang positif, gitu. Oke? Teman-teman, terima kasih ya udah, eee, dengerin saya sama Fanny ngobrol, ya. Sampai ketemu lagi. Ya, bye. bye.